Baik ya, kita mulai perkuliahannya. Nah, ini materinya regresi linear berganda. Ya, oke. Eh, Nah, jadi kita ulang sebentar mengenai skala pengukuran. Ya, ada 4 macam skala pengukuran. Yang pertama, yang paling primitif namanya nominal, di mana angka itu hanya melambangkan sesuatu. Angka tersebut tidak dapat diurutkan secara menaik atau ascending ataupun menurun atau descending. Jadi misalnya kalau yang kita amati itu misalnya jenis kelamin, kemudian status atau pekerjaan misalnya begitu ya. Jadi untuk keperluan analisis kadang beberapa aplikasi itu mengendaki datanya dalam bentuk numerik sehingga harus perlu diangkakan ya. Jadi jenis kelamin harus diangkakan misalnya 01 mana yang laki-laki mana yang perempuan itu terserah saja karena angka tersebut hanya melambangkan nama apa yang kita amati itu. Yang kedua, karena di sini hanya melambangkan sesuatu saja tidak dapat diurutkan, maka ada tambahan sifat yaitu agar bisa diurutkan baik naik maupun turun. Nah, oleh karenanya kita punya skala yang kedua yaitu ordinal. Ya, ordinal. Misalnya yang berkaitan dengan juara, urutan pertama atau ranking, urutan pertama, urutan kedua, urutan ketiga gitu ya. Namun perbedaan nilai pada skala ordinal itu tidak atau bukan merupakan jarak. Kita tidak bisa mengukur jarak atau nilai yang sebenarnya. Nilai sebenarnya dari apa yang diperoleh, kecuali memang sebenarnya didapatkan ya. Jadi gitu. Juara 1, juara 2, juara 3 belum tentu selisih antara juara 1 dan 2 itu sama dengan juara 2 dan 3. Kemudian juga dalam skala Likert. Skala Likert misalnya dalam hal persepsi, mempersepsikan suatu pernyataan bahwa misalnya kita beri angka 1 apa namanya sangat tidak sangat setuju, misalnya 2 setuju, 3 ragu-ragu, 4 tidak setuju, 5 sangat tidak setuju, itu juga skala ordinal. Skala ordinal karena perbedaan nilai sesungguhnya untuk menyatakan nilai persetujuan sangat setuju ke setuju itu juga belum sama dengan sangat tidak setuju ke tidak setuju. Nah, jadi hanya ada ketambahan sifat dari skala nominal itu ke skala ordinal itu yaitu bisa diurutkan. Yang berikutnya agar kita bisa menghitung selisih nilai yang sebenarnya kita gunakan di situ, yaitu kita punya skala yang namanya interval. Jadi selain dapat diurutkan, perbedaan nilai tersebut itu merupakan tanda petik jarak antara kedua nilai tersebut. Skala-skala yang menggunakan atau tergolong skala interval itu nilai ujian misalnya. Nilai ujian itu kalau misalnya guru atau dosen memberikan nilai dari 0 sampai 100 ya skalanya dari 0 sampai 100. Temperatur misalnya itu juga skala interval. Skala interval. Di mana dalam menyatakan temperatur atau suhu misalnya dalam misalnya suhu katakanlah suhu ruangan A suhunya 24 derajat. Ruangan B 16 derajat misalnya. Nah, jadi
yang bisa dikatakan di situ hanya menyatakan selisih suhu antara ruang A dan B, yaitu 24 dikurang 16, yaitu 8 gitu ya. 8 derajat Celcius misalnya. Yang bisa dikatakan bahwa ruang yang suhunya 24 itu karena 24 dibagi 16, kalau kita pembagian aritmatika menghasilkan 1,5, itu sebagai dikatakan bahwa yang 24 derajat Celcius itu 1,5 kali lebih hangat daripada yang 16 derajat, itu tidak bisa. Karena itu skalanya skala interval. Nah, agar fitur skala pengukuran ini memungkinkan pembanding bagian. Jadi pembandingan dengan cara membanding bagian, maka fitur yang terakhir yang skala paling lengkap itu adalah skala rasio. Nah, misalnya dalam hal pengukuran tinggi badan, berat badan, ya, atau hasil produksi dari suatu daerah tentang suatu komoditi, pendapatan asli daerah, dan sebagainya, ya, itu angka-angkanya itu merupakan skala rasio. Nah, mudah saja sebetulnya untuk membedakan bahwa apa yang kita ukur itu skala interval atau skala rasio, yaitu dengan melihat nilai nolnya, apakah nilai nol itu nilai nol absolut mutlak atau tidak. Ya, kalau nilai nolnya nilai nol mutlak, maka skala pengukurannya rasio. Tapi kalau nilai nolnya tidak mutlak, maka skala pengukurannya interval. 0 cm tidak ada panjang, 0 kilogram tidak ada berat, gitu ya. 0 rupiah tidak ada uang dan sebagainya. Tapi kalau 0 derajat Celcius itu konsensus bahwa Celsius menyatakan bahwa air membeku itu 0 derajat, ya. Tapi Fahrenheit tidak. Fahrenheit menggunakan air membeku itu 32 derajat. Nilai ujian 0 itu belum berarti apa namanya dia bodoh. Bisa saja dia tidak mengerjakan, ya, tidak mengerjakan. Jadi itu yang kita sebut dengan nol mutlak. Kebanyakan apa yang kita temukan di lapangan, skala pengukuran dari variabel itu umumnya rasio, beberapa yang interval. Jadi untuk melihat interval atau rasio, gunakan apa yang tadi kita bicarakan. Ya. Baik. Nah, sekarang kita perhatikan bagaimana hubungan sebab akibat, ya, hubungan kausal antar variabel. Jadi kalau digambarkan, ya, sebab akibat, variabel sebab atau variabel independen, variabel prediktor, variabel bebas, ya, namanya bebas, tidak dipengaruhi. Itu sebagai variabel penyebab, ya, variabel akibat kita sering sebut variabel dependen, variabel tak bebas, variabel terikat, dan sebagainya, ya. Nah, begini, apabila variabel independennya ini dari skala interval atau rasio, kemudian variabel dependennya itu juga dari interval atau rasio. Jadi kalau hubungan kausal di mana sifat-sifat variabel ini kalau kita lihat dari skala pengukurannya seperti ini, interval atau rasio, di sini juga interval atau rasio, ya, maka metode analisis yang cocok itu adalah regresi. Bisa sederhana, bisa berganda, ya, bisa berganda. Kita katakan sederhana apabila variabel prediktornya itu hanya satu. Variabel prediktornya hanya satu. Sedangkan variabel kalau misalnya variabel prediktornya banyak, kita katakan regresinya berganda, ya, berganda. Nah, andaikan variabel prediktornya itu dari skala kategorik, ya, bisa ordinal, bisa nominal. Ya, ini variabel yang mempengaruhinya. Variabel yang mempengaruhinya semuanya, kalau satu ya satu, kalau satu sederhana ya sama aja ya.
Tapi istilahnya bukan sederhana di sana. Kalau lebih dari satu berfaktor, kalau satu aja ya nggak dikatakan berfaktor gitu terminologinya. Sedangkan variabel dependennya, variabel yang dipengaruhinya itu interval atau rasio. Kalau kasusnya ini yang kedua ini, maka kita analisis dengan ANOVA atau analisis keragaman, khususnya yang berkaitan dengan pembandingan pengaruh, jadi pengaruh perbandingan antar apa yang kita sebut biasanya kita katakan variabel independen yang sifatnya kategorik ini perlakuan, ya perlakuan. Sebetulnya di regresi berganda pun atau sederhana pun itu juga analisisnya menggunakan analisis keragaman, tapi yang sebagai titik fokusnya kalau analisis keragaman yang kedua itu tujuannya lebih ke membandingkan antar perlakuan, ya antar perlakuan. Sedang yang diregresi itu fokus inferensinya adalah pengaruh dari tiap-tiap variabel. Nah, yang ketiga apabila variabel independennya itu interval atau rasio, jadi kebalikan dengan yang kedua, tapi variabel dependennya itu kategorik atau nominal atau ordinal, ya. Maka kita punya namanya analisis diskriminan. Tipe lainnya dari analisis yang digunakan untuk permasalahan ketiga ini juga bisa menggunakan apa yang namanya regresi logistik. Regresi logistik itu ya mirip seperti regresi saja, namun responnya kategorik, ya, responnya kategorik. Dan yang terakhir, bagaimana kalau variabel independen dan variabel dependennya atau semua variabel yang kita pakai itu dari skala nominal atau ordinal atau katakanlah namanya kategori. Nah, ini lebih tepatnya analisisnya adalah analisis data kategori. Ya, analisis data kategori. Model yang ada di sana disebut dengan model log linear, di mana fokus dari analisis data kategori ini adalah mempelajari independensi antar variabel penyebab, ya. Di sini mempelajari antar variabel saja. Kadang-kadang tergantung kalau kita menggunakan kausal, kita juga sering ke analisis regresi logistik juga, ya. Regresi logistik ini kalau cuma dua variabel di responnya, regresi logistik biner. Kalau lebih dari itu ya bukan biner lagi, ya. Oke. Untuk variabel responnya. Berikutnya, ya. Nah, spesifiknya lagi karena kita fokusnya ke regresi, ya. Ini teladannya. Dalam hubungan antar variabel tadi, misalnya teladan dalam regresi linear berganda ini misalnya begini. Pengaruh pendapatan per kapita, harga eceran daging ayam dan harga eceran daging sapi terhadap konsumsi per kapita daging ayam. Nah, kalau kita lihat pendapatan per kapita ini skalanya rasio harga juga, baik daging ayam maupun daging sapi ini skala pengukuran juga rasio, sedangkan konsumsi per kapita daging ayam juga rasio, ya. Nah, oleh karenanya analisisnya adalah regresi berganda, ya, regresi berganda. Oke. Teladan yang kedua yang berkaitan dengan analisis keragaman, misalnya kalau kita bicara di sini, pengaruh beberapa varietas padi unggul dan taraf pemberian pupuk nitrogen, misalnya. Ada padi, beberapa varietas, ya, varietas A, B, C, gitu, ya. Atau kemudian taraf pemberian pupuk nitrogen, itu misalnya tidak diberi pupuk, kemudian ada 10 kg per hektar, 20 kg per hektar, dan seterusnya, misalnya. Terhadap produktivitas padi. Nah, kalau kita lihat di sini, varietas padi di sini adalah skalanya atau pengubahnya kategorik, ya, kategorik. Skalanya nominal. Sedangkan pupuk bisa skalanya ordinal, ya, skalanya ordinal. Kan taraf pemberian, ya, taraf pemberian bisa ordinal, misalnya 0, 30, 60, 90, ya, kilogram per hektar misalnya.
Sedangkan produktivitas padi di sini skalanya adalah interval atau rasio lebih tepatnya, karena satuannya kilogram. Ya, kilogram. Nah, untuk teladan berikutnya, seperti apa analisis diskriminan ataupun regresi logistik itu. Nah, misalnya gini, di sini ada pengaruh beberapa variabel kemampuan akademis, ya, beberapa kemampuan akademis ya, maksudnya ya nilai-nilai, katakanlah nilai-nilai mata kuliah tertentu, misalnya bahasa Indonesia, bahasa Inggris, kemudian misalnya yang berkaitan dengan matematika gitu ya, kemudian kepribadian, atau mungkin di sini tambahan lagi PA IPS dan sebagainya. Juga kemampuan umum, ya, kemampuan umum. Nah, kemudian apa namanya di sini responnya adalah lulus apa enggak tes CPNS-nya. Jadi cuma lulus atau tidak gitu ya. Jadi beberapa variabel ini mempengaruhi, ya. Di sini adalah variabelnya dari skala interval atau rasio, sedangkan di sini itu skalanya kategori lulus tes atau tidak lulus, misalnya gitu. Nah, dalam hal seperti ini kita bisa kembangkan kalau misalnya ada, ini bukan misalnya bukan tes lulusan tes kelulusan CPNS misalnya prediksi tentang kira-kira kalau ini adalah nilai-nilai calon mahasiswa gitu ya, nilai calon mahasiswa dan sebagainya, kita bisa ubah variabel-variabel yang di sini. Kemudian di sini kira-kira prediksi dia akan diterima, kalau diterima kira-kira nanti semester satunya IP-nya sekitar berapa, kita bisa menggunakan lebih dari 2 kategori kelulusan. Bukan, tapi namanya bukan kelulusan di sini ya. Prediksi IPK misalnya. Dan yang terakhir misalnya dalam model log linear ini mempelajari kalau kita punya data variabel-variabel yang berkaitan dengan kriminal misalnya, itu kita bisa mempelajari hubungan antar variabel kriminal itu saling bebas atau tidak. Nah, oke. Nah, khusus regresi di sini adalah teknik statistika yang digunakan untuk mempelajari hubungan dalam bentuk fungsi, ya. Hubungan fungsional itu hubungan dalam bentuk fungsi dari satu atau beberapa variabel independen, ya, sering dikatakan bebas atau prediktor, ya, variabel yang mempengaruhi, gitu ya, terhadap satu variabel dependen. Ini variabel yang dipengaruhi, variabel tak bebas dan sebagainya. Ya, ini y-nya, ya, y-nya. Ini kalau kita bicara masih kajiannya univariat, ya. Apa bisa variabel dependennya itu lebih dari satu? Bisa kalau kita bicara multivariat, ya. Jadi regresi linear ini merupakan regresi di mana parameter regresinya bersifat linear. Ya, jadi yang bersifat linear itu parameter regresinya, ya. Sedangkan variabelnya bisa saja tidak linear. Variabelnya bisa saja tidak linear. Yang linear parameternya. Jadi di sini kita perlu membedakan apa itu parameter dan apa itu variabel. Kita ulangi lagi bahwa variabel atau variable yang dapat bervariasi adalah segala sesuatu yang kita amati atau kita rekam. Itu variabel. Jenis kelamin, tinggi badan, berat badan, dan sebagainya itu variabel. Sedangkan parameter merupakan penciri dari satu populasi. Ya, penciri dari satu populasi. Nah, kalau kita punya misalnya model regresi linear berganda, model ya. Jadi model itu adalah suatu alat yang digunakan untuk mempelajari keadaan yang sesungguhnya. Andai kan keadaan yang sesungguhnya itu namanya Y, bahwa Y itu dipengaruhi oleh X1, X2, sampai XK. Andai kan itu dipengaruhi itu, ya. Maka kita bisa membuat model. Jadi kita mau mendekati model statistik atau lebih ke model statistik, ya. Jadi model statistik itu seperti model matematik. Jadi bagaimana hubungan matematisnya, ya. Hanya ketambahan di sini yang membedakan model statistik itu ada errornya. Bagaimana kalau masing-masing X1, X2 sampai XK itu mempengaruhi Y,
mempengaruhi Y tadi ya. Kira-kira pengaruhnya seberapa besar? Nah, pengaruhnya seberapa besar itu yang namanya parameter. Ini variabelnya, x ini variabelnya, beta itu parameternya. Parameternya ya. Oke. Nah, dengan notasi di sini sebetulnya setiap ya tulisan ini kan I-nya bisa 1, 2 sampai N. Jadi sebetulnya dengan cara menuliskan I1 sampai N seperti ini ada 12 ada N bersamaan ya. Di mana N adalah banyaknya sampel. Lebih spesifik lagi beta 0 ini sering disebut dengan intercept. Beta 1, beta 2, beta K ini disebut dengan parameter atau koefisien regresi variabel ke I. Parameter atau koefisien regresi variabel ke I. Nah, dalam hal umumnya yang kita amati itu hanya sebagian dari populasi. Ya, N kecil. Kalau populasi sesungguhnya itu ukurannya misalnya kita notasikan dengan N besar. N besar. N kecil ini bisa jadi hanya ukurannya tertentu. 20, 30, 60, 100 gitu ya. Sedangkan N besar, ukuran populasi, kalau populasi itu kan bisa tak hingga. Bukan maksudnya bisa besar sekali, bukan tak hingga dalam artian sesungguhnya, tapi besar sekali. Ya. Saking besarnya, walaupun kita bisa mencacah, tapi tidak akan habis ya, tidak akan habis. Lama habisnya, mencacah ratusan juta misalnya. Ya, oke. Nah, jadi dalam hal tadi untuk itu karena parameter-parameter ini umumnya tidak diketahui, kita melakukan estimasi ya. Kita melakukan estimasi. Nah, estimasinya berapa? Estimasi itu yang digunakan untuk mengestimasi, ya nilai yang digunakan untuk mengestimasi. Nah, agar bisa diestimasi, maka ukuran sampel N itu harus lebih besar daripada banyaknya parameter atau lebih besar daripada banyaknya variabel plus 1. Lalu kalau K adalah banyaknya variabel, jadi N harus lebih besar daripada K plus 1. Jadi kalau P adalah banyaknya parameter atau ya maka N lebih besar daripada P. Nah, dalam setiap metode analisis itu diperlukan persyaratan-persyaratan yang harus dipenuhi agar analisisnya valid. Itu yang disebut dengan asumsi. Jadi asumsi adalah persyaratan yang harus dipenuhi apabila kita ingin mengendaki hasil analisisnya itu valid. Yang pertama, model regresi linear itu linear dalam parameter. Tadi sudah disebutkan, ini linear dalam parameter. Jadi perangkat parameternya ini satu. Pangkat parameter ini satu. Jadi linear dalam parameternya, pangkatnya satu. Yang kedua bahwa nilai X ini apa yang kita amati sebagai variabel bebas itu ya itu tidak mengandung error, ya. Artinya apa yang kita amati sebagai variabel X itu tidak memiliki distribusi. Nah, juga bisa berarti bahwa antara error itu dengan variabel yang lain itu kovariannya atau korelasinya sama dengan 0. Ya. Yang ketiga, bahwa error atau disturban atau pengganggu itu memiliki nilai harapan atau rata-rata sama dengan 0. Itu untuk setiap pengamatan. Jadi untuk setiap pengamatan, rata-ratanya sama dengan 0. Yang keempat, bahwa disturban tadi itu memiliki varian yang sama. Jadi varian dari disturban itu sama untuk setiap pengamatan. Kalau misalnya varian disturban itu sama dengan sigma kuadrat, maka untuk setiap pengamatan varian dari disturban pertama, kedua, sampai ke N itu sama dengan sigma kuadrat juga. Ya. Yang kelima, disturban itu atau pengganggu itu atau error itu
tidak berkorelasi, ya, tidak berkorelasi dengan apa namanya disturban lainnya atau error lainnya. Kemudian yang keenam tadi sudah disebutkan bahwa N-nya lebih besar daripada ukuran sampelnya lebih besar daripada banyaknya parameter atau banyaknya variabel plus satu. Ya, oke. Yang ketujuh bahwa X-nya harus bervariasi. There must be a variation. Jadi X-nya harus bervariasi. Nah, mungkin kalau X-nya tidak bervariasi, hanya satu angka saja begitu, maka kita tidak perlu menggunakan analisis regresi karena semua X-nya sama. Yang beda kan Y-nya. Yang beda Y-nya ya. Oke. Yang kedelapan, tidak ada kolinearitas yang sempurna antar variabel X. Jadi antar variabel yang mempengaruhi tadi harus tidak saling berkorelasi sempurna. Ya, yang tinggi saja sudah nggak boleh, apalagi sempurna. Ya, sempurna itu maksudnya antara XI dan XJ itu korelasinya satu. Ya, sempurna. Yang ke 9, nah, there is no specification bias. Jadi modelnya harus secara apa namanya, harus secara eksplisit disebutkan. Ya, jadi biar tidak salah, biar tidak ada bias. Misalnya linier, ya, linier itu bentuknya seperti ini gitu. Oleh karenanya untuk menghindari ini misalnya kita biasanya ngeplotkan dulu. Oke, misalnya naik itu naik lurus atau naik melengkung begini atau naik melengkung begini. Jadi naik melengkung cekung ke bawah atau naik melengkung cekung ke atas misalnya. Ya, oke. Nah, berdasarkan hal tadi, ya, maka bahasan yang berkaitan dengan ini adalah apa namanya MRLK itu ya apa namanya yang berkaitan dengan model regresi linear klasik. MRLK itu singkatan dari model regresi linear klasik. Ya. Ini pelanggaran-pelanggaran asumsinya yang perlu diwaspadai yaitu misalnya yang berkaitan dengan non-linearitas dalam parameter. Ya. Ini bukunya Gujarati itu membahas hal tersebut pada bab 14. Jadi yang sebelah kanan ini adalah bab-bab di bukunya Gujarati, ya, yaitu Basic Econometrics, ya, dan bab-babnya. Yang kedua itu bahwa regresornya yang stokastik, regresinya itu X-nya tadi, X-nya harus terukur tanpa kesalahan, ya, tidak stokastik, tidak memiliki unsur probabilitas, gitu ya. Maksudnya kalau X itu misalnya sekarang ini misalnya nilainya 15, besok ya 15, lusa juga 15. Oke, rata-rata error yang tidak nol. Rata-rata error yang tidak nol ini juga kadang-kadang timbul, ya. Heteroskedastik. Hetero itu beda. Skedastik itu varian. Variasinya untuk amatan-amatan X itu kalau asumsinya itu homoskedastik harus sama. Ya. Pelanggarannya namanya hetero. Nah, kemudian di sini pelanggaran kelima itu bahwa disturban atau keragaman pengganggu atau garat atau error itu harus tidak berautokorelasi, berkorelasi diri, harus tidak berkorelasi diri. Nah, pelanggarannya autokorelasi. Ya. Yang keenam, apabila banyaknya sampel itu lebih kecil daripada banyaknya regresor. Apabila banyaknya sampel itu lebih kecil daripada banyaknya variabel independen, itu masalah, ya. Nah, kemudian ada rekaman agresor, ini multi kolinearitas, multi itu banyak, kolinearitas itu antar variabel X itu harus tidak saling berkorelasi. Kemudian bagaimana kalau ada terjadi bias, gitu ya, itu bahasannya ada di bab 13 atau 14.
dan ada ketidaknormalan dari error ya. Jadi errornya tidak berdistribusi normal. Itu juga bermasalah karena asumsinya errornya harus berdistribusi normal. Oke. Nah, ini misalnya teladan data ya, teladan data sebelum kita bicara regresi dan sebagainya. Kalau kita punya data seperti ini, kalau kita lihat ini ya, ini ada saya ambil dari bukunya Gujarati juga. Ini ada penjelasannya GPD IBL itu adalah gross private domestic investment dalam satuan billion ya, billion. Jadi billion itu kalau rupiah Indonesianya miliar ya, dalam miliar dolar pada tahun 2000. Miliar ya. Miliar. Ini juta, ini juta. Jadi kalau dalam bentuk ini angkanya sama sebetulnya ya, hanya ini satuannya miliar, ini satuannya juta. Jadi kalau juta ya dari miliar ke juta ya kalikan 1000 kan. Jadi ini mundur 3 digit ya. Ini kan komanya. Demikian juga yang di sini. Di sini adalah GDP, gross domestic product ya. Ini dalam billion atau miliar, ini dalam million atau juta ya. Nah, perhatikan satuan mana yang dipakai ya. Apabila kita mau menghubungkan kedua variabel itu, hubungannya adalah kausal. Jadi misalnya gini, ini gross GPD adalah gross private domestic ya, gross private domestic investment ya, itu dipengaruhi oleh gross domestic product misalnya. Jangan kebalik ya. Nah, ini kalau menggunakan data keduanya itu dalam miliar. Keduanya dalam miliar, maka taksiran gross private domestic investment-nya merupakan fungsi dari gross domestic product dan nilainya sama ini. Ini adalah intercept-nya. Ya. Ini adalah slope-nya. Ya. Jadi kalau penyajian secara ringkas dalam artikel-artikel ilmiah itu cukup seperti ini. Ini standar error dari ini. Ini standar error dari yang koefisien ini. Ini R kuadratnya. Ya. R kuadrat itu adalah namanya koefisien determinasi. Jadi ini menyatakan bahwa misalnya kalau nilainya 0,9648 itu bisa diartikan bahwa 96,48%, 96,48% variasi GPDI ini, variasi data GPDI ini, itu sudah bisa dijelaskan oleh varian atau keragaman data GDP saja, gross domestic product. Artinya sisanya 3,52% itu yang mempengaruhi GPDI itu dari variabel lain. Ya. Cara interpretasi yang sama juga. Ini kalau kita lihat R kuadratnya sama, ya. Yang beda hanya koefisien atau nilai dari parameter regresi ini, ya. Karena menggunakan satuan yang berbeda. Kalau ini menggunakan miliar, ini menggunakan juta, ya, dengan juta. Agak beda ya, ini titik, ini koma ya, ya gitu. Jadi yang sama ini. Oke. Nah ini kalau satuannya angkanya sama ya, angkanya sama. Satuannya berbeda. Ini GPDI-nya dalam miliar, GDP-nya dalam juta. Ini GPDI-nya dalam juta, GDP-nya dalam miliar. Jadi yang membedakan adalah nilainya karena scaling, karena penskalaannya, karena penskalaan dari miliar ke juta itu dikalikan 1000, kalau dari juta ke miliar dibagi 1000, ya. Oke. Nah, sekarang bagaimana interpretasi dari hasil ini? Secara umum kalau kita bicara skala pengukurannya itu interval atau rasio baik pada posisi yang mempengaruhi maupun posisi yang dipengaruhi, kita bilangnya begini. Kalau yang di sini ya, ini dalam satuannya, keduanya dalam satuan juta, miliar, sorry.
kalau misalnya GDPT ini ya, GDP ini naik 1 miliar gitu, maka JPDI naik juga, naik itu dari tanda ini sebesar 0,253 miliar ya. Tuh. Kalau di sini satuannya beda. Ini juta. Di sini angka ini kalau GDP naik 1 juta, maka JPDI ya naik 0,25 juta juga. Tapi di sini hati-hati. Di sini satuannya berbeda, ya, di sana berbeda. Jadi kalau misalnya GDP ya, GDP ini ya, GDP dalam million, dalam juta. Jadi kalau GDP naik 1 juta, ya 1 juta ya, maka JPDI di sini satunya dalam miliar ya. Naik 0,000002535 miliar. Nah, jadi untuk menginterpretasikan harus hati-hati, perlu diperhatikan satuan pengukuran dari tiap-tiap variabel ini apa ya. Oke. Nah, sekarang karena setiap model itu kita harus memperhatikan satuan-satuan pengukuran. Kalau tidak bisa salah interpretasi. Nah, sekarang apa interpretasi dari masing-masing koefisien tadi, masing-masing koefisien dari X ini, ya, parameter dari X ini, parameter regresi ini, ya, dengan elastisitas, ya. Kita tahu bahwa kalau kita punya model yang pertama ini, yang sering disebut dengan model linier, modelnya namanya linier, yaitu antara variabel X dan Y-nya dihubungkan dengan notasi seperti ini tanpa mengurangi rasa, ini secara umum katakanlah ini ada errornya begitu ya, ini errornya tidak kita tulis, maka dy dx ya, turunan pertama terhadap X itu adalah slope. Sedangkan turunan pertama terhadap X itu yang nilai sama dengan dy dx itu, kalau kita kalikan dengan X per Y, maka kita punya apa yang namanya elastisitas. Koefisien elastisitas. Jadi, dalam hal ini kalau model linear, ya slope-nya ini turunkan terhadap X, ya beta 2 ya. Ini beta 2, ini beta 2 kali X per Y. Berarti elastisitasnya tergantung X dan Y. Ya. Kalau log linear, artinya baik Y maupun X dilogkan semua, maka dy dx-nya akan mendapatkan atau akan kita peroleh hasil beta 2 kali Y per X. Nah, ini kalau kita kalikan X per Y, ini bagian keduanya ini X per Y hilang, jadi tinggal beta 2 saja. Nah, oleh karenanya, untuk elastisitas model log linear, artinya baik semua variabel independennya dilogkan maupun variabel dependennya juga dilogkan, maka beta 2 ini artinya itu sebagai elastisitas. Ya. Oke. Nah, ini dalam teladan ya, ini child mortality sebagai fungsi dari PGNP, ya, yaitu per kapita GNP, ya, per kapita GNP, dan FLR. Ya, FLR adalah female literacy rate, ya, bahwa mortalitas anak, ya, kematian anak, ya, derajat kematian anak itu secara teori dipengaruhi oleh per kapita GNP, ya, pendapatan per kapita, ya. Kemudian juga dipengaruhi oleh tingkat literasi dari kaum wanita, female ya, plus error. Nah, dari data yang diperoleh oleh Kupindarjulu itu, ya, persamaan diperolehnya begini. Jadi taksiran CM, taksiran mortalitas anak ini sama dengan ini konstantanya dikurang ini PGNP dikurang ini kali laju literasi perempuan, ya, atau laju R itu rate atau lajunya. Nah, kita lihat dulu
secara teori apa benar? Ini kalau pendapatan per kapita naik itu, ini malah menurunkan child mortality. Oh iya benar. Karena harapannya kalau pendapatannya naik, ya, kalau pendapatannya naik bahwa tingkat kesejahteraannya juga naik, maka kesehatan anak, pengetahuan tentang kesehatan dan sebagainya tentang anak jauh lebih bagus sehingga bisa mengurangi child mortality. Demikian juga dengan tingkat literasi dari kaum wanita. Semakin tinggi tingkat literasinya, gitu ya, semakin tinggi tingkat literasinya, maka semakin sedikit harapannya mortalitas anak, gitu ya. Itu arti dari tanda-tanda ini, ya, tanda-tanda itu. Sekali lagi R kuadrat itu adalah koefisien determinasi, yaitu artinya 70,77% bahwa angka kematian anak ini sudah bisa dijelaskan oleh pendapatan per kapita, ya, pendapatan per kapita, variabel itu, dan laju literasi dari kaum wanita. Itu 70,77%. Artinya masih ada variabel lain yang mempengaruhi child mortality selain dua variabel ini, hanya tidak dimasukkan. Ya. Sedangkan tanda yang di bawahnya ini adalah yang masih ada kaitannya dengan koefisien determinasi, tetapi adjusted. Nah, formulanya adalah seperti ini. Jadi adjusted R square itu 1 dikurang 1 min R kuadrat yang dikalikan N min 1 per N min K. N adalah banyaknya pengamatan atau banyaknya data. K di sini adalah banyaknya parameter, ya. Banyaknya variabel, sorry. Banyaknya variabel. Oke, jadi kalau ini bisa sama. Oke. Nah, ini contoh atau teladan yang lain. Nah, ini yang berkaitan dengan data konsumsi kopi. Ya, data konsumsi kopi dari tahun 70 sampai tahun 80. Rata-rata ya cup per person per day. Tahun 70 ini 2,57 rata-rata 2,57 cangkir per orang per hari, ya. Nah, kemudian ini sampai tahun 80, ya, di sini adalah X-nya, yaitu kalau kita ingin mempelajari konsumsi kopi, ya, yang ada kaitannya dengan rata-rata harga eceran, ya, rata-rata harga eceran. Nah, ini kalau kita lihat di sini 0,77, 74 sebagainya, kan, 74 sebagainya seperti ini. Ini seperti ini. Nah, bagaimana kalau kita menghubungkan baik secara kuantitatif maupun kualitatif dari kedua variabel ini, gitu kan? Nah, ini kalau kita lihat, ini kalau misalnya kita hubungkan secara linear saja, hubungannya linear antara X, Y sama dengan fungsi dari X ini, maka kita dapatkan misalnya datanya ini, ya, bahwa taksiran konsumsi per cangkir per orang dalam satuan cangkir per orang per hari kopi itu fungsinya ini. Jadi tergantung X-nya. X-nya berapa? X-nya adalah harga. X-nya adalah harga kopi per pound dalam dolar, ya. Jadi bisa diartikan bahwa kalau di sini harganya naik $1 gitu, harga per poundnya $1 lebih tinggi, maka konsumsinya turun sebesar 0,47, 0,48 lah, ya, cangkir per hari per orang, ya. Wajar kalau harga naik maka permintaannya turun, kan begitu, ya. Ini sesuai dengan teori, ya, teori yang sudah ada. Di sini R kuadratnya 66,28%, ya, atau 0,6628. Nah, dalam hal itu sebetulnya kalau kita ingin mempelajari data seperti ini, itu bagusnya datanya diplotkan dulu, ya, datanya diplotkan bahwa kalau harga naik itu permintaannya turunnya itu apa, turun lurus sama turun melengkung, gitu, ya. Nah, kalau ini tadi sudah saya artikan, kalau kopinya naik, ya, harganya satu pound itu naik misalnya $1 per pound, ya, naik
1 unit gitu ya, dolar per poundnya, maka konsumsi dalam cangkirnya per orang per hari turun sebesar ini ya. Nah, kalau masing-masing variabel ini dilokkan dulu, dilokkan, ya, maka kita akan dapatkan persamaannya bahwa log taksiran. Jadi taksiran log konsumsi per orang per hari satuannya cangkir itu merupakan fungsi dari log dari harga. Nah, kita perlu nilainya seperti ini. Kalau dilihat dari tandanya sama ini min, ya min artinya bahwa kalau harga kopi per pound itu naik, hanya saja ya ini saja kalau di sini sedikit berbeda pengertiannya dari sana. Kalau di sini harga kopi per pound naik 1%, ya 1%, maka rata-rata konsumsi kopi dalam cangkir per orang per hari itu turun ya, sebesar 0,25%. Yaitu karena tadi sudah dijelaskan kalau bentuk modelnya adalah log linear. Log linear itu baik Y maupun X-nya dilogkan, maka interpretasi dari beta 2 itu adalah koefisien elastisitas. Jadi ini adalah koefisien elastisitas. Ya, koefisien elastisitas. Nah, tinggal diartikan saja kalau negatif artinya apa. Ya. Oke. Nah, ini adalah suatu fungsi produksi namanya. Kalau kita lihat ini bentuknya awalnya ini tidak linear dalam variabel. Tidak linear dalam variabel ya. Jadi kan beta ini X-nya berpangkat. Baik X2 maupun X3 ya. Baik X yang pertama maupun yang kedua. Nah, jadi output di sini merupakan fungsi dari tenaga kerja dan fungsi dari modal. Jadi kalau tenaga kerjanya banyak, modalnya banyak, hasilnya juga banyak. Tentunya asumsinya begitu ya. Nah, kita lihat di sini bentuknya apa yang kita namakan dengan multiplikatif perkalian. Beta 1 kali X2 pangkat beta 2 kali X3 pangkat beta 3 ya. Kali E pangkat. Nah, supaya kita punya bentuk yang dan bisa diselesaikan dengan ORS itu, kita harus logaritmakan. Logaritmakan. Jadi kalau kita logkan, maka bentuknya menjadi seperti ini. Log Y sama dengan log beta 1 plus beta 2 log X2 dan seterusnya tambah beta 3 log X3 plus UI ya. Nah, bentuk dari persamaan yang inilah yang kemudian kita selesaikan dengan apa yang namanya ordinary least square ya. Oke. Dalam regresi linear berganda model seperti awal tadi ya, yang seperti ini ya, itu hipotesisnya ya, jadi hipotesisnya, jadi kalau ini adalah model regresi linear berganda beta 2, beta 3 dan sebagainya, itu hipotesisnya ini karena ini intercept ini tidak pernah atau jarang diuji ya, jarang diuji kebermanfaatnya. Yang bermanfaat adalah koefisien-koefisien dari masing-masing variabel ini atau sering disebut dengan koefisien regresi ya, atau parameter ya. Yang diuji adalah ini, apakah beta 2, beta 3 dan sampai beta K ini sama-sama 0. Ini ya H0-nya ya. H0. Jadi H0, oke. Bagaimana kalau ini semuanya 0 gitu ya. Jadi H0-nya berbunyi semua koefisien bersama-sama itu nilainya sama dengan 0. Semua koefisien bersama-sama. Artinya bersama-sama artinya untuk semua variabel X ya, nilainya sama dengan 0. Nah, hipotesis 1 atau tandingan dari hipotesis 0 ini menyatakan tidak benar. Tidak benar bahwa semua slope itu koefisiennya sama-sama dengan 0 semua ya. Nah, alat yang digunakan untuk menguji adalah F ini. Atau nanti sering kita
gunakan, kita tidak membaca nilai F ini dengan F tabelnya, tapi yang dibaca dengan menggunakan nilai peluang. Ya. Apakah nilai peluangnya itu lebih kecil daripada taraf nyata pengujian atau tidak. Ya. Aturan ini sama saja artinya dengan aturan ini, hanya yang ini ada yang menunjukkan bahwa formula F-nya, statistik yang digunakan untuk menguji itu F itu bisa dilihat dari explain sum square, misalnya E itu bukan error tapi explain, jadi jumlah kuadrat dari model gitu ya dibagi jumlah kuadrat dari residu, yang masing-masing dibagi dengan kuadrat tengah derajat bebasnya. Ini derajat bebas dari regresi atau model, ini derajat bebas dari error. Ya. Nah, atau bisa menggunakan informasi, kalau ini nggak ada, informasi R kuadrat. Jadi R kuadrat itu koefisien determinasi. Kalau R kuadrat diketahui, K dan N diketahui, cara untuk menguji hipotesis nol ini, atau ini sama aja, itu dengan menggunakan formula ini. Ya. Jadi R kuadrat dibagi K-1, jadi R kuadrat dibagi K-1 ya, derajat bebas dari model, dibagi 1 kuadrat dibagi N-K. Derajat N-K adalah derajat bebas dari error. Nah, ini adalah teladan, misalnya Y-nya adalah banyaknya bunga mawar yang terjual. Banyak bunga mawar yang terjual dalam dosen, ya, bukan dosen, dosen ya. Satu dosen 12 buah kan gitu ya. X2, X3, X4, X5-nya adalah ini rata-rata wholesale price, ya, wholesale rata-rata harga bunga mawar, rata-rata harga bunga mawar wholesale, satu mungkin keseluruhan ya. Ini juga kalau ini carnation, ini carnationnya per dosennya, ini D4 adalah rata-rata penghasilan setelah pajak ya, disposable income, kira-kira begitu per minggu. Ini per minggu, ini masih tambahan aja informasi. Yang kita pakai X2, X3, X4 aja misalnya. Jadi kalau X2, X3, X4 yang kita pakai, maka kalau datanya adalah ini, ya, maka kita punya analisis seperti ini. Ya. Jadi kalau dengan menggunakan Excel kita bisa mencari nilai-nilai ini. Ya. Nanti akan saya sampaikan di pertemuan berikutnya. Yang sekarang intisarinya dulu. Jadi outputnya ini dengan menggunakan Microsoft Excel, outputnya adalah seperti berikut. Ini adalah koefisien determinasi, nilainya 88,20%. Ini adalah ini koefisien regresi berganda. Ini koefisien determinasinya yang ini. Koefisien determinasinya adalah 0,7779 atau 77,79%. Ini koefisien korelasi berganda. R ya. Berganda. Koefisien korelasi berganda. Ini kuadratnya. Jadi kalau dikuadratkan menjadi 77,79%. Nah, ini yang adjusted tadi ya. Yang satu dikurang 1 min R kuadrat kali N-K dibagi N-1 ya. Oke. Nah, ini yang kita baca di sini adalah 0,000. Kalau kita lihat di sini ada 3 variabel sekaligus, X2, X3, X4, jadi beta 2, beta 3, beta 4, apakah sama dengan 0? Di sini H1-nya menyatakan tidak benar bahwa beta 2, beta 3, beta 4 sama dengan 0 semua. Itu hipotesis nolnya ditolak karena nilai di sini sangat kecil ya, lebih kecil dari 5%. Nah, ini terusnya. Nah, artinya tidak benar bahwa beta 2, beta 3, beta 4 itu
sama dengan 0 semua. Berarti yang tidak sama dengan 0 yang mana? Nah, ini kita uji sini. X2, X3, X4. Ya. Nah, kalau kita lihat di sini, X4 di sini nilai peluangnya itu lebih besar daripada 5%. 50, di sini 54,22%. Artinya X4 bisa dikatakan ini tidak signifikan mempengaruhi Y. Sedangkan X3 ini signifikan. Tapi signifikannya pada taraf 5%. 1% tidak, karena di sini nilainya 2,32%. Sedangkan X2 adalah variabel yang signifikan mempengaruhi Y, karena di sini nilainya 0,0001. Oke? Nah, mungkin itu saja dulu. Oke, saya tambahkan sekali lagi, ada satu lagi yang berkaitan dengan apa namanya, interpretasi tadi ya. Ini sebelum selesai saya berikan interpretasi dulu. Misalnya di sini ya. Ini artinya kalau X2 ini ya. X2 yaitu average rata-rata harga bunga ya. Di sini kuantitas ini kan harga, ini permintaan gitu ya. Betul ya, permintaan katakanlah begitu ya. Nah, kalau harga naik, permintaan turun. Ini benar dari segi tanda benar. Jadi kalau harga dari kalau X2 itu naik 1 unit ya, itu $1 per unit, maka banyaknya bunga mawar yang diminta itu turun sebesar 3.629 atau 3.628 ya, dozen ya, turunnya seperti itu. Ceteris paribus artinya pada waktu atau pada kondisi X3 dan X4 yang sama. Ya. Kalau X3, X4-nya sama, X3, X4-nya tidak kita bandingkan. Demikian juga di sini yang X3 ini Carnation-nya. Kalau Carnation-nya naik 1 unit, maka harga permintaannya naik sebesar ini. Ya, 2.633 atau 2.634 ya kalau dibulatkan ya. Oke. Nah, sekarang saya berikan teladan kalau misalnya kita meregresikan kedua variabel itu apa namanya dari skala ordinal. Oke. Ini saya tidak melewati, Saya tidak melewati prosedur-prosedur masing-masing. Kalau ini kita anggap sebagai suatu indikator atau item yang mana A itu adalah indikator yang berkaitan dengan motivasi, sedang yang B itu adalah persepsi ya. B adalah persepsi. Jadi motivasi 1 sampai ada motivasinya ada 20, persepsinya ada 29 ya. Yang saya gunakan di sini adalah rata-rata. Jadi kalau kita lihat bahwa angkanya itu mulai karena skala Likert dari sangat tidak setuju sampai kalau kita lihat di sini ya sangat tidak setuju 1 sampai sangat setuju 5 ya. Nah, maka yang kita gunakan adalah misalnya dengan menggunakan rata-rata ya. Nanti kita rata-ratakan di sini prosedur bagaimana mendapatkan rata-rata untuk masing-masing faktor persepsi dan motivasi sudah kita bicarakan pada pertemuan sebelumnya. Nah, jadi ini ada data rata-ratanya. Kalau kita lihat di sini datanya, dari datanya seperti ini ya. Ya. Dan kemudian kalau kita analisis regresi, jadi motivasi merupakan fungsi dari persepsi gitu ya.
maka kita lakukan seperti ini. Regression linear gitu ya. Regression linear. Nah, oke. Ini kalau yang kita gunakan adalah rata-rata ya. Rata-rata. Jadi rata-rata persepsi ini masuk sebagai yang mempengaruhi ya. Motivasi yang dipengaruhi. Misalnya gini ya. Oke. Kita langsung saja hasilnya. Nah, jadi kalau kita lihat hasilnya adalah seperti ini. Nah, kita lihat paling bawah. Ya. Nah, jadi variabel yang dipengaruhinya adalah motivasi. Jadi di sini taksiran motivasi, taksiran rata-rata motivasi sama dengan 3,070 plus 0,173 kali rata-rata persepsi ya. Rata-rata persepsi. Kira-kira hubungannya seperti itu. Tetapi interpretasi dari rata-rata persepsi itu tidak seperti yang sudah-sudah. Kan ada dua, interpretasi biasa, interpretasi apa namanya koefisien elastisitas. Ya ini cukup mengatakan tanda dari ini saja. Jadi kalau persepsi itu naik gitu, kalau persepsi itu bertambah nilainya, maka rata-rata motivasi itu juga bertambah. Jadi yang ingin kita lihat adalah tanda dari sini saja. Jadi tidak pas kalau kita mengatakan oke, rata-rata persepsi naik 1 unit, maka rata-rata motivasi naik 0,173 unit, ya, kurang pas ya. Karena ini dari skala, sebetulnya dari skala ordinal. Nah, itu saja fokusnya ya. Ini terlepas dari ini untuk membaca kalau pakai SPSS membaca signifikan atau tidak di sini. Jadi apakah rata-rata persepsi mempengaruhi rata-rata motivasi? Di sini karena nilai peluangnya 13,9%, tentunya tidak ya, rata-rata persepsi tidak mempengaruhi rata-rata motivasi. Data ini loh ya, data ini. Oke, itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih.